Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang Indonesia, para pecinta UMKM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Amazon dari Munte di dalam acara Rumah UMKM Indonesia. UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, merupakan sokok guru perekonomian kita saat ini. Karena banyak sekali ekonomi kita dihidupkan dengan kehadiran para UMKM yang bertahan di tengah-tengah situasi pandemi. Banyak yang mengatakan bahwa ekonomi kita menuju kondisi yang sangat memprihatinkan, tapi para pelaku UMKM justru bertahan. Mereka berkembang justru di situasi-situasi seperti ini. Apa kiat-kiat mereka? Bagaimana mereka bertahan? Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang dengan para pelaku-pelaku UMKM. Seperti biasa, saya selalu akan ditemani oleh asisten pribadi saya, Mbak Sampel. Silakan Mbak Sampel. Mbak Sampel mana nih jam segini belum nongol? Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang? Apa kabar? Wah, Abang sehat? alhamdulillah. Itu tumben sekali maskernya, ada merek-mereknya. Aduh, ini dari UMKM Bang. UMKM, iya. Tadi saya juga, tadi saya nggak tahu ada di ngegeletak aja, tapi saya lihat masih dalam plastik, berarti masih bersih. Iya. Ada tulisannya nih, produk UMKM Jawa Barat. Jadi tepat sekali. Itu tulisannya apa? Produk UMKM juga Bang. Produk UMKM juga ya. Itu Iya. kalau nggak salah buat kantor Menpora ya. Mungkin Bang. Ya, kalau ini sih desainnya ditujukan untuk itu Bang. desainnya RK apa? Gubernur Jawa Barat kali ya. Tapi kita tak. Jadi saya pengen tahu nih, jadi penasaran nih. Siapa sih yang bikin? Kamu dapat dari mana? Ada Bang, aku dapat dari teman aku dikirim tadi. Tapi banyak loh Bang, bukan hanya ini aja. Coba pengen tahu. Pengen tahu. Banyak banget Bang. Sekarang panggilnya orangnya. Oh gitu? Iya, Oh panggilnya iya orangnya. Sekarang Abang penasaran nama yang buat? Iyalah, pengen tahu juga. Oh. Kan bayangin, Baik. berarti inilah salah satu ciri khas dari UMKM, yaitu mampu bertahan di segala situasi. Situasi pandemi di mana orang banyak sekali membutuhkan masker, dibuatlah masker. Gitulah. Buatkan masker dengan keunikan-keunikannya seperti Ini biasa. Bang. Hai, ya Orangnya. siapa ini? Ini Ibu Endis. Ibu Endis. Ini masker buat Selamat datang di rumah UMKM, Bu Endis. Boleh dibuka maskernya, kan kita udah berjarak, Iya, udah swab iya. juga. Dicopot aja biar Dicopot aja, biar iya. kelihatan wajahnya, nanti biar dikenalin. Nah, Bu Cantiknya Endis. kan kelihatan ya Bang ya kalau Bu Endis, ini produknya Bu Endis ya? Iya benar. Terus ini maksudnya sejak kapan punya ide bikin gini? Sejak adanya corona. Sejak adanya corona. Ya, bulan Maret 2020. 2020 itu. Terus Karena saya kan sebenarnya produksinya untuk kasur, Abang, jadi maaf. sofa-sofa besar. aku tinggal di belakang dulu Bang ya. Iya, iya. Jam Di belakang masih lumayan naik. sebentar ya. Saya tinggal di belakang dulu Ibu ya. Iya, iya. Silakan ngobrol dengan abang saya. Iya. Saya masih ada pekerjaan di belakang. Iya, iya. Ya, oh jadi selama mulai datangnya corona itu penjualannya banyak. Alhamdulillah saya kebetulan punya seperti grup-grup apakah dari dinas ya dari binaan itu ya terbantu dari itu semua. Terbantu. Boleh tahu dalam satu bulan bisa menjual berapa banyak masker? Kalau pertama kali saya kebetulan ada pemesanan itu dari Antam itu 20.000 masker. 20.000 masker ya. Ya, Oh, bahannya apa? Kalau bahan tuh tergantung, ada bahan katun, toyobo, kain, tergantung permintaan orang itu mau. Sekarang kan 3 ply. 13. Artinya secara standar kesehatan memenuhi ya, Depkes ya? Iya, Memenuhi ya? memenuhi. Oh, jadi apa namanya, BUMN itu memesan karena sudah memenuhi standar kesehatan. Sudah, ya. Ini mempekerjakan banyak orang. Banyak Pak, ya karena peralihan istilahnya dari karpet-karpet tadi terjun ke Ini kalau udah ngomongin karpet, berarti sebelumnya pengusaha karpet. Iya. Karpet bahan itu. Bahan Selain dulu. karpet apa dulu nih? Selain karpet saya punya bantal, sajadah. Bantal saja. Bantal. Bantal ya. Boleh apa namanya dibawa ke sini nggak? Boleh. Minta tolong ada. sama Mbak Sampel. Mbak Sampel tuh Mbak Sampel. Yang teriak aja, Mbak Sampel. Mbak Sampel tolong. Mbak Sampel tuh. Baik. Ya. Oh, jadi selain memasarkan masker ini, juga membuat produk bantal. Bantal-bantal Oh. ya. Aku kalau ngeliat bantal pengen tidur dulu deh Bang. Tapi ini kan Apalagi bukan, bantalnya lucu nih Bang nih. tapi kan ini kan bantalnya bukan bantal buat tidur kan? Bukan, itu untuk sofa. Dekorasi ya. Sofa untuk di mobil juga bisa. Untuk Untuk di mobil Bang. Di Jadi mobil kalau lebih aku- enak. Ini Untuk Bang, sofa. aku kan kalau lagi syuting di luaran Bang, Hmm. ini aku buat senderan Bang. Jadi tidur kunyinya aku sambil nyutik, aku di saat syuting di lokasi ya sambil tiduran Bang. teman-teman yang mau syuting. Hmm. Ya. Oh, gitu. Nah, kalau yang ini produksinya
Di rumah juga dilakukannya? Ya, di rumah juga. Hmm. Produksi. Ya. Berapa banyak Ibu tenaga kerja yang ikut membantu? Kalau produksi? sebelum corona itu Ya. ada 30-an, tapi kalau sesudah corona itu karena sedikit, tinggal 10 orang lagi. Tinggal 10 orang Bisa lagi. bertahan, ya. Idenya dari mana bisa membuat barang seperti ini nih? Ide dari dapur, Pak. Maksudnya dari dapur tuh maksudnya gimana nih? Ini dari dapur ya, gimana caranya biar bisa makan. Oh gitu. Tuh kan, idenya ternyata dari dapur. Kirain ada sesuatu dari dapur diangkat menjadi ide gitu, katanya. Itu luar biasanya. Itu Ibu ternyata zaman sebenarnya sekarang. idenya bukan dari dapur, dari perut. Ya dari perut. Perutnya Biar dapur ngebul. Biar dapur ngebul ya. Enggak, tapi maksud saya desain seperti ini kan misalnya kan biasanya kan satu, ini tiba-tiba bertumpuk seperti ini, bentuknya jadi mawar gitu kan. Desainnya unik sekali, Iya, Bang. makanya. Aku baru tahu ini loh. Ada bakal bertumpuk gitu. Dan aduh enak banget dipeluknya, Bang. Idenya dari mana, Bu Endis? Ya, ide gimana ya? Kalau kita lihat ide itu kadang-kadang ya bisa dari online. Jadi apa sih booming sekarang apa? Jadi kita harus ikutin tren juga gitu. Sekarang apa yang bisa di ini ya kita ikutin orang biar bisa laku barang produksi kita. Tapi, Mau tahu nggak Bang, harganya? Harganya nih, kalau segini dijualnya berapa? Itu murah banget, itu sangat murah, terjangkau, di bawah 50.000. ya ampun, Bang. Aku bisa ngitung anak-anak, Bang. Atau kalau nggak taruh tempat pojokan mobil, Bang. Iya, di belakang itu, Bang. Di bawah 50.000 ya? Ya. Di bawah 50.000. Penjualan melalui online atau langsung? Kalau penjualan saya biasa udah langsung online, udah tuh ke kayak FB, Shopee, Lazada. Oh, sudah melalui marketplace sudah ya? Sudah Marketplace semua. ya. Jadi kan ikutin zaman. Kalau dulu kan lewat website gitu, keyword ya. Begitu door to door ya apa aja. Apa aja? Nah, boleh tahu apa mau tanya apa? Aku pengen nanya, Ibu tadi kan pemasaran melalui online, melalui kan, terus marketplace ya kan. Paling jauh nih yang istilahnya bisa kontak Ibu langsung melalui Ibu itu paling jauh pengiriman kemana? Saya selama 5 tahun untuk pengiriman barang itu ke Sulawesi dan Kalimantan, Papua. Jauh, Ada 3 Bang. kota yang sudah menghidupi kami selama 6 tahun. Alhamdulillah, luar biasa, udah jauh banget, Bang, pemasarannya, Bang. 1 bulan bisa memproduksi berapa banyak? Kalau untuk keseluruhan tergantung sih Pak. Kalau untuk sama saat ini makanya saya peralihan ke masker yang nggak terlalu banyak untuk aksesoris ya, untuk karpet, bantal, sama sejadah itu paling ya bisa sampai 100 atau 200. Bentar. Tadi menyebutkan sejadah. Ibu mau sejadah juga nggak? Ada. Coba Mas Safa coba dia bilang sejadah. Sejadah, Ini menjelang sejadah. puasa nih. Iya. Coba sejadah ya. Taruh sini dulu. Ya, ini Di bawah taruh nih. bawa satu deh. Ini buat nonton. Nah, sejadah juga ya. Sejadah itu karena bisa request, karena kadang-kadang kita kan untuk kaki ya, kalau sholat itu agak lama untuk kita zikir atau apa, jadi saya punya solusi untuk biar nggak lama dengkul duduk itu bisa nyaman gitu. Itu jadi namanya sejadah lasba empuk kalau saya bilang, sejadah orang-orang kayak sejadah. Mana Bu sampel sejadah? Nih, Bang, sajadahnya, Bang. Aduh, empuk banget, Bang. Enak kita nih. Kalau ini kan apalagi usia kita bukan usia muda lagi Kamu ya. kalau saya masih muda ya. Jadinya kita tuh lebih nyaman dan betah di atas sajadah. Iya, bisa lebih lama. Ini banyak Pak sama? sama bulu juga, sama bulu-bulu itu Bulu-bulu juga ya. Iya, jadi kan empuk, bisa Bu, ketiduran. kalau kayak bantalnya tadi, dalamnya isinya apa ini? Isinya dakron. Oh, dakron ya? Murni dakron 100% Murni, ya? ada tergantung mau pilihan. Oh, Kan gitu. kadang-kadang request juga. Oh. Kalau yang ini bahannya dalamnya busa. Busa. Kalau yang ini gini, ini kan mungkin 2 bulan lagi kita memasuki Ramadan. Iya. Ditingkatkan nggak penjualannya? Kalau Apa produksinya maksud saya? Produksi pasti ditingkatkan. Ah, Kadang-kadang bisa sampai 500 piece saja. Oh, 500 piece. Terjual Kalau itu ya? Terjual untuk seluruh, kebanyakan biasanya yang kan ya saya masuk ke Sulawesi dan Kalimantan. Oh. Itu masuk. Pemasaran sajadah ini kira-kira berapa ya? Kalau harganya itu di angka ya istilahnya di bawah 150.
Nggak terlalu mahal. Iya, murah tapi kan artinya tidak murahan gitu loh. Karena ini memberikan kesan mewah gitu loh. Terus enggak, maksudnya kan juga istilah nggak terlalu gimana ya Bang, padahal ini mewah banget loh. Mewah, perpaduan antara hitam dan merah itu kan memang itu gambar Ka'bah gitu. Bisa request juga, jadi bisa warna. request juga. Jadi bisa request warna. Jadi orang, oh saya mau mintanya kayak gini, tipe kayak ini, itu bisa. Tapi seandainya kata ada request untuk dipajang foto keluarga gitu, bisa sama aku sekali. mau request Abang foto. Tapi jangan di sejadah dong, tapi itu di produk tuh. Nah, di sofa bed. di sofa bed. Ternyata bisa juga. Ya bisa. Iya, jadi nanti kan aku kan pas di sandarannya, jadi terkesan tamu-tamuku, teman-temanku datang tuh nyendernya di aku gitu kan. Nah, kalau jadi awalnya adalah membuat karpet. Atau awal mula bisnisnya itu adalah karpet. Karpet itu dalam pengertian karpet untuk tidur atau karpet untuk Terus di sofa. Untuk karpet buluh ya istilahnya. Karpet buluh ya. Karena kan kalau karpet itu kan kita mengenal karpet impor, ya kan? Kemudian impornya juga ada yang betul-betul dari katun, ada yang juga sebenarnya bahannya rayon gitu kan, dan panas. Nah, kalau karpetnya Bu Endis itu bahannya apa? Bahan dari raspur. Jadi raspur itu kayak bulu boneka. Saya produksi boneka juga, tapi nggak terlalu ini juga. Tapi kan ke situ ke sofa, karpet. Jadi kan sekarang kan kalau rumah-rumah itu kan minimalis tuh. Jadi kan jadi bisa untuk digelar. Jadi kalau biar nggak penuh gitu ya, jadi jadiin sofa. Jadi bisa sandaran seperti itu. Tadi kan bicaranya awalnya adalah memproduksi karpet. Nah, kenapa kemudian beralih ke yang kecil-kecil? Mulai bikin bantal, sejadah, malah yang paling kecil sekarang adalah masker. Karena kadang-kadang ya dari karpet itu kan harganya lumayan lah mahal. Jadi kita karena hobi juga ya, saya dengan suami itu karena hobi pernak-pernik ya. Jadi kita mau bikin apa nih yang bisa terjual, yang orang bisa beli. Jadi nyambi, orang ada ini jadi beli ini gitu. Jadi dari karena seneng ya, dari seneng buat kertil ide-ide itu semuanya dari suami sih. Oh, idenya itu suami ya? Wah, luar biasa. Suami. Kadang-kadang dia, ayo kita bikin ini nih. Kadang mungkin aku gini, ayo gitu ya, mencoba. Jadi selain kita proses mencoba itu pernah ikut pelatihan nggak kepada katakanlah pakarnya, atau ya itu tadi sekarang kita ngintip aja di Google cukup? Kalau saya satu ngintip di Google, kedua emang suami saya itu orangnya bisa menghayal gini gitu. Jadi lihat dari foto aja, ini berarti seperti ini gitu. Jadi ada hayalannya sendiri, kreasinya itu. Atau pernah nggak diundang untuk dibina misalnya? Kan kadang-kadang kan pengusaha UMKM ini kan mendapat perhatian dari pemerintah daerah misalnya. Ada nggak pernah diundang? Kalau saya untuk binaan tuh ya selama ini sih mandiri, tapi saya ikut kayak grup, kayak kayak Depok itu kayak Bosama, Iwapi, saya ikut grup aja gitu. Kalau ikut yang ke pemerintahan itu kan ngurus ini ngurus itu, saya ikutin caranya seperti. Kalau harapan Mbak Endis gimana? Penjualan saat ini kan gini, antara penjualan dan tenaga kerja dan harga saat ini kan berkejaran nih. Tenaga kerja pasti makin berkurang, tapi pengen penjualan naik kan gitu kan. Nah, gimana apa harapannya sebetulnya? Saya berharap terutama untuk Indonesia ya, semoga ya kita corona ini ya berlalu, jadi bisa beraktivitas semuanya, kan berawal dari itu juga kan. Atau gini, bisa nggak kasih perbandingan saat sebelum corona, setelah terus dibandingkan dengan saat penjualannya? Katakanlah tadi karpet dulu kan, karpet dulu, coba karpet. Kalau karpet itu drastis perbandingannya itu istilahnya 75% turun. Hilang 75% ya. Padahal kan ini nggak ada hubungannya sama corona kan? Iya. Ya kan nggak ada hubungannya. yang hubungan pasti itu adalah pendapatan orang berkurang untuk membelinya. Nah, kalau Bu Endis sendiri menempatkan ini termasuk barang primer atau sekunder? Primer itu artinya barang utama atau cuma aksesoris, pernik-pernik? Aksesoris sih. Nah, makanya itu dia jadi turun karena orang lebih penting beli makanan. Iya, sekarang dipikir orang kan perut. Iya, kan itu yang utama. Tapi di samping itu juga saya kebetulan saya produksi bantal biasa. Orang kan butuh tidur. Orang kan butuh bantal, butuh spray. Jadi saya cari ide-ide yang bisa ya kasur.
Jangan salah Pak, kadang-kadang di saat corona ini orang kebanjiran apa, jadi saya buat yang sekarang ini saya produksi kasur yang di bawah 150.000 untuk digunakan sebagai kadang-kadang orang kalau isolasi mandiri, satu. bisa kan? Kedua, atau bantuan itu untuk tadi? bantuan orang bencana, ada gempa, banjir, kadang terbantu itu juga. Iya betul Bang. Ibu boleh ceritain dia melalui layar, kemana menghubungi Ibu kalau ada orang membutuhkan barang-barang ini tadi, mulai dari spray, apa tadi, bed cover ya, bed cover, kasur, bantal, sajadah. Bantal ini bantal hias ya, kembang, masker, masker. Ini ya, silakan Bu. Hubungi siapa? Hubungi saya di Endis Carpet di 0812 19 0812 9892 1425. Nomornya Endis Carpet ada di bawah itu, di Pamulang. Atau ininya link media sosialnya? Bisa link di FB, IG, Lazada, Bukalapak, atau Tokopedia itu Endis Carpet. Endis Carpet aja ya. Udah ada di sana. Atau di Google juga udah klik Endis Carpet. Bu, pengalaman menjual produk-produk seperti ini, ya pengalamannya, apa sih permintaan khusus yang paling unik yang pernah dialami? Kalau permintaan khusus yang unik itu apa? Kalau foto kan udah ditawarkan dari awal kan? Dari awal. Tapi sudah ada belum Bu yang minta fotonya ditanya ini di banyak. Banyak ya? Banyak. Oh, Udah banyak baru banget. saya pendaftar Sudah pertama. banyak. Udah banyak banget kalau yang unik itu apa ya? Atau misalnya gitu, ini mau Valentine, tiba-tiba ada yang pesan nama pacarnya dibikin spray. Kebanyakan kalau yang unik itu dia untuk hadiah pernikahan. Kalau orang pernikahan itu kan wedding tuh, itu kado satu. Itulah bagi. Udah itu kadang-kadang di zaman momen-momen apa namanya kayak kemarin saya untuk masker itu Natal ada banyak kayak gitu. Kebetulan saat ini saya produksi yang untuk kongsi pacai. Kongsi pacai. Jadi ada ready kasih lihat dong, kasih lihat. Nah, warnanya pacai ini. Warnanya merah. Bagus sekali ya. Kalau tahun apa? Tahun kelinci? Tahun ini apa namanya? Kebo. Kuda kerbau. Tahun kerbau. Artinya kerbau itu bagus katanya. Iya, kerbau. Ada aja nih kreasi Ibu ya yang memancing orang jadi tertarik. Momen ya kalau tahun baru ya di saat Valentine atau misalkan ada momen-momen tertentu yang kita ikutin apa gimana ya? Ya ikutin apa situasi di masyarakat. Situasi dia seperti itu. Gitu. Kalau Ramadan sajadah saya udah siap gitu. Bu, boleh dibisikin nggak ke kita? Omsetnya berapa sih Bu? Kalau omset gimana ya? Omset itu kan penjualan Bu, bukan keuntungan. Kita nggak ngomong keuntungan, omset aja rata-rata per bulan. Rata-rata untuk saat ini ya. Itu ya karena sampai atau gini ya, bisa di atas 50 juta? Di atas. Dari 50 juta di bawah 100 juta? Bisa lebih juga omset ya? Omset ya di atas 100. Belanja bahannya sendiri di mana? Kalau bahan kebetulan saya sudah ada dari pabrik sendiri. Oh, dari langsung dari pabrik? Mau busa, mau bahan itu udah dari pabrik. Jadi lebih bisa menekan harga ya? Bisa menekan harga karena berjalan udah hampir 8 tahun. Udah hampir 8 tahun. Nah, para pekerjanya datang dari mana? Kalau pekerja datang memang dari Sumatera semua karena ya saya dengan orang-orang yang memang butuh pekerjaan gitu. Iya. Artinya membawa dampak lah kepada lingkungan kita di daerah kita asal kita. Itu biasa juga sebenarnya sih. Asal sama orang-orang yang memang nggak terlantar ya saya bawa itu ya. Saya bina gitu orang Jawa. Atau mungkin mereka basicnya bukan pengrajin kasur Palembang yang terkenal itu kan? Bukan. Kasur Palembang tahu yang kecil-kecil. Iya. Saya produksi juga. Produksi juga. Itu produksi ya. Terus kalau kasur Palembang itu gimana ceritanya sampai akhirnya kenapa dikenal sebagai kasur Palembang dan kenapa merebak di Jakarta? Nah itu masalahnya karena sebelum masih kecil juga sudah ada yang kasur pentol-pentol itu. Karena mungkin ada satu daerah yang khusus satu kampung kayak gitu membuat itu awal mulanya. Tapi nyebutnya kasur Palembang ya? Ya memang orang Palembang yang produksi paling banyak. Mbak Endis tidak memulai dari situ tapi? Tidak. Tapi karena kadang-kadang permintaannya itu kan kasur yang Palembang itu yang harga murah dan termahal. Jadi tergantung bahan, kualitas juga orang mau mintanya apa gitu. Budgetnya juga.
Saiful ada yang mau ditanya nggak? Ayo. Iya, aku tadi pengen tanya Bang. Maaf Abang belum kasih waktu nih. Iya. Memang walaupun situasi pandemi seperti ini ya, Sampo tuh yakin usaha-usaha seperti ini tuh tidak akan berdampak. Karena apa? Ditambah lagi dengan adanya banyak musibah ya, karena Sampo sendiri juga pernah menggalang dana untuk beli tempat tidur, kasur bagi membantu korban bencana, begitu Bang. Kasur bantal seperti itu Bang. Jadi benar kalau kata Ibu Endis tadi, justru permintaan juga makin banyak di saat situasi pandemi seperti ini ya Bu ya. Apalagi sekarang dibutuhkan apa masker. Bu Endis juga produksi masker satu bulan bisa sampai berapa? Untuk masker, untuk saya bukannya per bulan ya, udah saya pernah hitung itu udah sampai 1.200.000 untuk seluruh masker. Wow. Alhamdulillah. Itu untuk bisa bertahan dari bulan Maret sampai saat ini. Saya lagi produksi masker PMI yang baru hari ini saya belajar. PMI itu ada 55.000 masker. Nah, Wendis, tadi kan mengatakan menjual langsung. Terbuka nggak buat reseller, orang yang menjual kembali? Terbuka banget, banyak reseller saya. Jadi silakan hubungi gue ini nomor yang tadi juga ya. Iya. Kalau mau jadi reseller ya, syaratnya apa misalnya? Misalnya gini, kan saya melihat nih di sini bahwa Bu Endis tidak mencantumkan merek. Nah, tiba-tiba mereka mesen terus kasih mereknya. Sampel, punya Bu sampel deh jadinya. Bisa, boleh. Boleh aja? Boleh saja. Oh, nggak apa-apa, terbuka sekali ya. Pernah juga jadi reseller saya itu sampai dia bikin produksi sendiri, itu pun belajar pun dari suami saya, diajarin. Kita kan namanya ilmu, rezeki nggak kemana, nggak ketukar gitu. Siapapun betul. mau boleh silakan, kalau seandainya ada anak-anak untuk belajar di tempat saya, mau buat kasur, buat apa, diajarin gratis. Subhanallah. Nah Bang, bisa juga ini ya, di situasi pandemi ini sekarang kan banyak wedding juga pengantinnya pakai masker, bisa juga pesan. Bahkan buat souvenirnya bisa juga pesan ke Bu Endis ya Bu ya. Atau misalnya tadi tamu-tamunya mau pakai dikirimin duluan, masuk ke dalam undangan, tamu-tamunya mau pakai masker yang sama gitu. Saya produksi itu pernah. Oh, luar biasa kan, jadi baru dia ngomong, udah ternyata udah dijalanin Pak. Udah, jadi dia pernikahan dia itu undangan tadi udah setiap tamu kan biasanya kasih gelas, dia kasih masker, tapi sudah ada tanggal pernikahan itu sama foto pengantinnya sudah, itu bisa kita bisa. Saya penasaran yang sejadah nih. Coba ada warna lain nggak yang dibawa sama Bu Endis? Tadi dia titipin di depan kayaknya. Coba. Sebentar ya. Yang ini mau dibawa atau mau taruh sini nih? Bawa dulu deh biar kelihatan semuanya nih. Luar biasa juga. Nah, persiapan menghadapi Ramadan, apa aja yang Ramadan dan Lebaran nih? Biasanya waktu Lebaran apa yang paling laku? Kalau saya untuk Lebaran paling laku itu sejadah. Sejadah itu bisa saya produksi sendiri sama yang dari Cina tuh. Jadi siap-siapnya nih. Tuh warnanya lebih tadi merah ini biru. Berarti untuk warna variatif ya banyak ya? Banyak. Ada berapa banyak warna? Kalau warna itu banyak ya, ada berapa puluh. Jadi kan bahan jadi kita request istilahnya, bisa request warna. Maaf, nanya. Satu sejadah berapa? Udah sebutin. Berapa? 140.000. Oh ya, saya kan mau beli banyak. Buat apa? Buat bulan puasa nanti. Kalau reseller harga beda. Iya. Gitu. Jadi reseller nih. Nah itu tadi coba bantal bunga tadi ya tadi. Ini sofa bed ya? Sofa bed ya, sofa bed. Ini juga sofa bed nih. Sofa bed ini yang besar ya. Ini sofa bed ya. Ini sofa bed juga. Oh, tadi yang sofa dibuka. Arabian ini. Sofa Arabian, jadi bisa apa namanya? Saya bilang tadi kalau rumah-rumah minimalis kan, udah mau tidur, nampar ya. Baru dibentang itunya gitu ya. Oh, sejarahnya itu udah 6 warna tuh. Nah ini yang pakai foto tadi ya. Oke. Menarik sekali Bu Endis. Nah Bu Endis, sekarang mau apa namanya? Selain tadi reseller udah, harga sudah, terus kemudian juga cara pembuatan sudah diberikan gitu. Nah, Bu Endis sendiri merasa perlu nggak masih mendapat bantuan dari pemerintah? Dalam hal ini Kementerian UMKM misalnya. Saya tuh minta bantuan itu untuk memperdayakan, minta bantuan misalkan pemerintah itu punya budget misalkan masker, saya mengerjakan gitu. Oh, kita kan jadi bukan bantuan
bukan bantuan dalam bentuk ikan, tapi kailnya ya. Ya, gitu kailnya ya. lah gitu kita. Diberikan pekerjaan lah. Seperti Karena itu. Bu Endi sendiri mempekerjakan begitu banyak orang juga Ya, benar. untuk mengerjakan ini bersama-sama, sehingga UMKM-nya Bu Endi sini membawa dampak juga kepada masyarakat sekitarnya. Kalau di lingkungan tetangga dampaknya apa? Itu kan tadi bahwa pekerja kebetulan dari daerah asalnya. Nah, tetangga sekitarnya kebagian apa? Apa kebagian nge-packing, mengirim? Kalau tetangga itu bagian ngesum apa? Jadi merapikan itu ya. Atau masukin bantal itu kan butuh bantal, masukkan dakronnya ke sarungnya. Jadi masih artinya itu yang saya bilang, yang disebut UMKM itu usaha kecil, mikro kecil menengah, itu adalah membawa dampak buat lingkungan sekitarnya. Banyak. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Iya, benar. Begitu. Bu Safal tanya, kalau proses pengirimannya lancar ya Bu ya? Menggunakan jasa kurirnya lancar? Jasa kurir, kargo? Jasa kurir, kargo bisa. Kalau untuk lokal biasanya saya lewat kayak oh iya. Harga yang disebutkan tadi itu termasuk ongkir? Semuanya di luar ongkir. Semua di luar ongkir ya. Tapi kalau untuk bahan yang karpet itu kan dipakum. Jadi lebih banyak, lebih murah ongkirnya. Oh, dipakum ya, dibikin jadi kecil ya. Jadi kecil. Jadi kan kalau kita itu kan kalau lebih banyak lebih murah untuk kos. Iya, karena kan gitu. Kiloannya ya. Kiloannya gitu. Oke. Terus maaf, dalam satu bantal ini isi dakronya semua sama atau ditimbang dulu atau bagaimana? Timbang dulu. Oh, timbang dulu ya, berarti nggak ada yang Udah besar, tidak. kecil, garis semua ukuran sama ya? Ukuran sama, tapi ada bisa request juga. Orang minta saya mau lebih besar gitu, bisa. Itu tergantung request kalau itu ya. Tapi kalau pada umumnya sama rata untuk ukurannya ya, beratnya jadi. Terakhir, kalau sebelum masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ikut pameran atau ikut itu nggak di mana-mana? Saya ikut pameran iya, keliling iya. Keliling itu dalam artian keliling mobil. Iya, bawa mobil keliling. Bawa mobil keliling, taruh di mana ke pasar-pasar pagi orang kayak Free Day kayak gitu, Sabtu Minggu. Saya ikutin semua itu dari hal kecil. Penjualannya mana yang lebih itu? Yang paling bagus? Saya bukan penjualan, yang paling utamakan brosur saya Pak. Kan itu kan dianggap mahal kalau karpet gitu kan. Jadi suatu saat orang butuh, ada ini. Jadi kita sedia kartu nama berbrosur. Penyebaran seperti itu. Tapi begitu corona, ya nggak ada lagi Car Free Day, tidak ada lagi pameran. Sekarang tinggal mengandalkan media sosial. Iya, itu yang diandalkan seperti itu. Ya, oke. Baiklah Bu, ya terima kasih sudah berkunjung ke Rumah UMKM Indonesia, sudah mendapat penjelasan mengenai dari yang terkecil, masker, sampai yang terbesar adalah kasur lipat tadi. Ya, gitulah artinya. Mainannya mulai dari yang UMKM nih, usaha menengah, kecil menengah, kecil juga, mikro gitu. Semoga usahanya lancar, gitu, dan semoga dengan hadir di Rumah UMKM penjualannya semakin meningkat pesat, gitu kan. Terus bisa juga membantu para reseller yang tidak punya produk tapi ingin terjun menjadi pengusaha UMKM. Nggak apa-apa dimulai dari menjadi reseller dulu gitu ya, Denis ya. Oke. Baiklah, pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang saya Mbak Sempel dengan Ibu Endis dari Endis Karpet, nama mereknya. Tapi yang diproduksi bukan hanya karpet. Kita tadi sudah mendengar bagaimana pergulatan dia menghadapi corona, mulai dari yang jualannya masih bisa keliling kemana-mana sehingga tidak bisa kemana-mana, mulai dari jual barang besar karpet sehingga karpet yang ukurannya 2 meter kali 2 meter menjadi tinggal 20 cm kali 20 cm. Kan gitu ya, 20 cm. Tapi itu semua menunjukkan etos kerja yang sangat kuat dari seorang semangatnya ya, gitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Endis sudah datang ke studio. Demikianlah pemirsa sekalian, dari Rumah UMKM Indonesia, saya Mbak Sempel menyampaikan wawancara kami dengan Mbak Endis yang merek dagangnya adalah Endis Karpet, mulai dari membuat yang ukuran 2 meter kali 2 meter menjadi 20 cm kali 20 cm. Itu artinya menunjukkan bahwa para pelaku UMKM seperti Endis inilah yang mampu bertahan di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Semoga Bu Endis berhasil melewati masa-masa krisis, bisa membantu banyak orang juga, gitu ya. Sampai jumpa dalam acara UMKM berikutnya dengan produk-produk lain yang lebih menarik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.